Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Lembaga Perekonomian Syariah kelas F dengan anggota kelompok Fatur Rahman 4118198, Asih Maisaroh 4119010, Muhammad Fauzan Firdaus 4119039, kemudian Emi Dwistianingsih 4119173. Di sini kami akan membahas mengenai lembaga perekonomian syariah baru. Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan dan apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan, Pasal 1B menyebutkan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Kemudian mekanisme kerja. Pada dasarnya, setiap lembaga keuangan memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Lembaga syariah ini memiliki sistem dan mekanisme khusus yang dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Tidak dikenal istilah bunga, baik saat menghimpun dana atau pemasukan dari masyarakat maupun dalam pembiayaan atau dana untuk usaha yang membutuhkan. Sistem bunga dapat merugikan penghimpunan modal baik itu dalam bentuk suku bunga tinggi maupun rendah. Suku bunga tinggi dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa jadi menimbulkan ketidakrataan kekayaan pada para penabung. Hal ini dapat berimbas pada resiko tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan tekanan inflasioner. Ya, kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Emi Dwistianingsih mengenai kriteria syariah. Kriteria syariah dalam menjalankan tugasnya, sebuah bank syariah juga mempunyai sejumlah kriteria atau prinsip di dalamnya, terutama kriteria-kriteria dalam Islam. Nantinya jelas bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ketika sedang mencari bank syariah. Berikut ini adalah kriteria bank syariah. Ada mudharabah, musyarokat, wadiah, murabahan, salam, istiqnah, dan wakalah. Kemudian juga ada korden, ijaroh, ar-rohnu, hawalah, kafalah, nisbah, margin, bai al-mutolak, muqayyad, dan yang terakhir adalah sarf. Kemudian ada dasar hukum syariah dan hukum negara. Dasar hukum syariah di dalam Al-Quran tidak menyebutkan lembaga keuangan secara eksplisit. Namun, penekanan tentang konsep organisasi sebagaimana organisasi keuangan telah terdapat dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi yang dilakukan hambanya. Berfungsi sebagai rambu-rambu manusia dalam setiap transaksinya sehingga dapat terhindar dari praktek yang syubhat dan yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang tidak akan lagi peduli tentang apa dan bagaimana sesuatu yang diperolehnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari.
Kemudian juga bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris itu diakui keberadaannya di Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan secara yuridis empiris bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia ini dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober atau Pakto yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu telah berusaha mendirikan bank bebas bunga. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa dasar hukum berdirinya BMI adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Secara substansi, undang-undang ini merupakan peraturan perbankan nasional yang muatannya lebih banyak mengatur bank konvensional dibandingkan bank syariah. Tidak banyak pasal yang mengatur tentang bank syariah dalam undang-undang ini. Kata bank syariah juga tidak disebutkan secara eksplisit. Undang-undang ini hanya menyatakan bahwa bank boleh beroperasi berdasarkan prinsip pembagian hasil keuntungan atau prinsip bagi hasil. Tidak disebutkannya kata syariah atau Islam secara eksplisit dalam undang-undang ini disebabkan, menurut Sultan Remi Syekh Daini, masih tidak kondusifnya situasi politik pada saat itu. Pemerintah masih alergi dengan penggunaan kata syariah atau Islam. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Asih Maisaroh. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pada tahun 1998, Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999. Berbeda dengan UU Nomor 7 Tahun 1992 yang tidak mengatur secara pasti perbankan syariah. Ketentuan-ketentuan mengenai perbankan syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 lebih lengkap dan sangat membantu perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 secara tegas menggunakan kata bank syariah dan mengatur secara jelas bahwa bank, baik bank umum ataupun bank BPR, dapat beroperasi dan melakukan pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia semakin kuat dan jumlah bank syariah semakin meningkat secara signifikan. Akan tetapi, beberapa praktisi dan pakar perbankan syariah berpendapat bahwa peraturan yang ada masih tidak cukup untuk mendukung operasional perbankan syariah di Indonesia. Sebagai contoh, bank syariah beroperasi hanya berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional yang kemudian diadopsi Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia yang tersebar dalam berbagai bentuk kadangkala overlapping satu sama lainnya. Kemudian bank syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, sehingga peraturan bank syariah dan bank konvensional dalam satu undang-undang yang sama dipandang tidak mencukupi. Oleh karena itu, adanya undang-undang khusus yang mengatur bisnis perbankan syariah secara komprehensif merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak untuk diwujudkan. Selanjutnya, perbedaan syariah dan konvensional. Bank konvensional dan bank syariah dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Perbedaan mendasar di antara keduanya sebagai berikut, yaitu
menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja. Di antaranya akad dan aspek legal, struktur organisasi, bisnis dan usaha yang dibiayai, lingkungan dan budaya kerja. Selain hal di atas, terdapat pula beberapa hal mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yaitu perbedaan falsafah, kewajiban mengelola zakat, infak dan sedekah, produk dan tujuan fungsi. Selanjutnya ada aplikasi atau praktik lapangan. Yang pertama, penerapan prinsip syariah bagi lembaga keuangan syariah atau LKS maupun perbankan syariah adalah hal yang sangat urgent. Yang kedua, demi mencapai kondisi penerapan syariah tersebut diciptakan struktur pengawasan maupun penerapannya serta dipandu dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang ketiga, undang-undang maupun peraturan lain telah mensupport sebagian dari tujuan tersebut, namun masih ada regulasi yang belum. Yang keempat, masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan syariah maupun LKS yang tidak sesuai dengan fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional atau tidak sesuai dengan syariah, kemudian perlu untuk dibenahi. Kemudian yang terakhir, terdapat LKS atau lembaga keuangan syariah yang melakukan hilah atau trik guna mengambil riba. Kemudian yang terakhir, prospek perkembangan. Sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan yang pertama, memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. Dengan ditetapkannya sistem perbankan syariah yang berdampingan dengan perbankan konvensional, mobilitas dana masyarakat dapat dilakukan secara terutama dari lebih luas segmen yang selama ini belum dapat disentuh oleh sistem perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga. Yang kedua, membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini, konsep yang diterapkan adalah hubungan investor yang harmonis atau mutual investor relationship. Sementara dalam bank konvensional, konsep yang diterapkan adalah hubungan debitur dan kreditur atau debitor to creditor relationship. Yang ketiga atau yang terakhir, memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan atau perpetual interest effect, membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif atau unproductive speculation. Pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang memperhatikan unsur moral. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan selanjutnya silakan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.